Ya, eh, saya baca puisi dulu ini, biasa untuk pemanasan. Karena baca puisi ini dalam rangka melatih kepekaan batin. Puisinya puisi Sajak Sebatang Lisong, karyanya W.S. Rendra. Harusnya sambil menghisap sebatang lisong, dipersembahkan untuk para generasi muda yang senang dalam dunia pergerakan. Biasanya saya senang baca puisi ini. Sajak Sebatang Lisong oleh W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya, dan aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajakan tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan, kunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apalah arti kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, ITB Bandung, potret pembangunan dalam puisi W.S. Rendra. Terima kasih. Membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Selamat datang sama podcast di Podcast Multatuli. Dan satu puisi sudah menjadi opening kita di episode kali ini ya. Luar biasa sekali, saya langsung merinding loh Pak.
Dan sama podcast, tema kita untuk kali ini adalah terobosan kebijakan dalam kebudayaan. Menarik sekali karena kebudayaan ini adalah hal yang luas ya Pak ya. Iya, hal yang sangat luas sekali dan sangat asik untuk diperbincangkan tentu saja. Di samping saya sudah ada Bapak Komeng Abdul Rahman. Saya panggilnya siapa nih? Komeng aja. Komeng aja ya Pak ya. Komeng panggilan mesranya. Oke, sama podcast saya Ayu Dinar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Terus saksikan podcast Multatuli ya. Langsung saya sapa nih Bapak Komeng yang sudah tadi membawakan puisi yang luar biasa sekali. Dan siapakah beliau? Nanti Pak Komeng, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya, walaupun ini dalam masa pandemi ya, tetap semangat dan produktif ya. Oke. Menarik sekali tadi puisinya Pak Komeng ya. Dan itu kita juga akan membahas mengenai terobosan kebijakan dalam kebudayaan. Pak Komeng ini adalah anggota Dewan atau anggota DPRD Kabupaten Lebak untuk komisi berapa Pak? Komisi 2. Komisi 2 yang ada di bidang apa? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Kemudian pariwisata, ketahanan pangan, kemudian pertanian ya. Kemudian kelautan perikanan, kemudian dinas peternakan. Ya lebih ke bidang ekonomi lah. Lebih ke bidang ekonomi ya. Tapi tidak apa-apa kita berbincang budaya untuk kali ini. Boleh. Pak Komeng, berat tidak selama ini untuk memikul tanggung jawab, untuk memikul aspirasi dari rakyat, terutama untuk kebudayaan Pak Komeng? Iya. Kalau dibilang berat, ya tentu berat, namanya juga tanggung jawab. Betul. Tidak ada tanggung jawab yang ringan karena pemimpin itu kan menderita ya. Betul. Gitu. Pemimpin itu menderita, maka kemudian tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat kepada kita ya tentu sangat berat. Apalagi ya memang amanahnya ini ya sebagai wakil rakyat. Iya, betul. Maka kemudian saya disumpah untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri saya pribadi. Tentu berat lah. Betul ya Pak Komeng. Benar sekali. Pak Komeng, ini mengenai kebudayaan ya. Sebelum duduk di kursi dewan, saya mau tanya dulu, seberapa cinta Pak Komeng ini terhadap kebudayaan itu? Ya, saya memang dulu sebelum jadi anggota dewan, dulu pernah aktif ya di mahasiswa, dulu pernah aktif di Gema Teater di Setiabudi ya. Nah kemudian saya juga sempat dengan Pak Kabid yang masih sekarang juga Pak Wawan, sempat kita memperlihatkan atau dalam rangka pada saat itu kita membawa angklung buhun. Angklung buhun ya, namanya juga dulu masih mahasiswa, masih pengen-pengennya diajak bawa-bawa angklung betul. Pada saat itu acaranya di Anyar. Ya itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlupakan oleh saya. Sampai memang kecintaan saya terhadap kebudayaan di Lebak, saya juga coba membuka sesungguhnya Lebak itu seperti apa. Coba saya telusuri dan ternyata memang banyak hal yang saya temukan dalam kebudayaan. Oke, menarik sekali ya. Dan sebelum sekarang duduk di kursi dewan ya Pak Komeng ya. Iya. Tadi kan sempat bergabung bersama teater ya. Iya. Tapi boleh dong diceritakan ya boleh. Untuk sahabat podcast yang ingin mendengar nih pengalamannya Pak Komeng bagaimana loh bisa sampai duduk di kursi dewan. Nah ini menarik sekali. Iya. Awalnya memang tidak terpikirkan oleh saya untuk jadi anggota DPRD. Tapi karena memang saya melihat ada peluang, ada ruang, kemudian juga masyarakat banyak yang ngomong ke saya, Meng, mending jadi dewan bae lah. Nah, akhirnya ekspektasi saya memang dulu jadi anggota dewan ini dengan segudang kewenangan. Kemudian karena DPR itu kan punya fungsi kontrol, budgeting, kemudian legislasi. Betul. Nah, maka kemudian kita jadi anggota dewan itu tentu mampu melaksanakan amanah itu dan kita bisa membuat skema-skema di pemerintahan Kabupaten Lebak untuk menjadi lebih baik. Nah, memang tidak terpikirkan awalnya, tapi karena memang Allah menakdirkan saya untuk menjadi anggota dewan ya, kemudian akhirnya ya saya ditakdirkan oleh Allah jadi anggota dewan dan sekarang alhamdulillah duduk di Komisi 2 begitu. Sudah berapa lama Pak Komeng? Ya sudah hampir 2 tahun, ke Agustus
tahun ini. 2 tahun ya? 2 tahun. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan? Tidak pernah terpikirkan, karena saya senangnya kan di jalan aja, demo kan gitu. Oke. Tapi sekarang ngurusin yang demo ya? Iya. Dulu kan jadi parlemen jalanan, sekarang jadi parlemen seriusan sedikit kan gitu. Menarik ya sama podcast. Nah, ya, saya bisa tahu kisah di balik bagaimana Pak Komeng sekarang duduk di bangku atau di kursi parlemen ya. Yeah. Tapi berapa lama perjalanan dari, saya katakan dari lulus kuliah lah ya, sampai sekarang duduk di kursi parlemen itu berapa lama? Saya kuliahnya 2009 masuk kuliah, lulusnya 2015, 7 tahun kuliahnya. Oke. Jadi agak lama sedikit kan begitu. Itu mau di DO, tapi alhamdulillah lulus juga pada akhirnya kan gitu. Nah kemudian dari 2015 itu ya saya usaha, kemudian dari perusahaan akhirnya ya punya modal, karena untuk nyalon anggota dewan kan perlu kos politik, biaya politik ya, tentu harus kita punya modal. Nah kemudian setelah kemudian punya modal ya Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Dan akhirnya ya, sekarang ditakdirkan oleh Allah jadi anggota dewan. Kurang lebih sudah 2 tahun ya? Kurang lebih mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Tentu suka dukanya banyak sekali ya? Iya, ada saja. Ada saja ya. Nanti boleh diceritakan ya Pak Komeng ya? Boleh. Oke. Sahabat podcast, kita tentunya akan mendengar ya suka duka beliau menjadi anggota dewan di Kabupaten Lebak seperti apa. Terutama yang menunjuk ke tema kita mengenai kebudayaan ini ya Pak Komeng ya. Nah, silakan Pak Komeng, suka dukanya. Ya. Saya kan di Dapil 2 itu tentu masyarakat yang ada di 5 kecamatan itu, 5 kecamatan di Kabupaten Lebak itu menjadi saya adalah penyambung lidah daripada mereka. Betul. Nah kemudian terkadang jadi anggota dewan itu ya kita harus, karena kami kan bukan pekerja, betul, tapi dewan itu kan pelayan rakyat ya. Kadang saya jam 12 malam, jam 2 pagi masih dibangunkan pinjam mobil buat ke rumah sakit kan begitu. Nah kemudian kadang ada masyarakat yang tidak punya biaya, kemudian dia memang tidak mampu, tidak punya BPJS, ya minta bantuan ke dewan kepada saya melalui saya punya relawan ya, punya relawan di bawah. Kemudian di bidang sosial, di bidang sosialnya ya tentu membantu masyarakat, kadang kita membuatkan BPJS, kemudian kita minta bantuan ke dinas sosial untuk PBI dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah memang selama ini ya tercover lah kebutuhan masyarakat yang minta bantuan ke saya khususnya begitu. Oke. Nah kalau sukanya saya bisa lebih dekat dengan keluarga saja gitu. Dekat dengan keluarga karena memang saya kan kalau kerja itu kan, misalkan kerja di Bogor kan kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak. Saya pernah kerja di Kalimantan juga kan jauh dari keluarga. Tapi kalau misalkan jadi anggota dewan, tiap harinya ya ketemu sama keluarga. Itulah mungkin sukanya. Kemudian saya juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi saya banyak turun, kalau istilah di lembur nganjang ya. Nganjangnya lain kasanda gitu. Nganjangnya ke nenek-nenek, ke kakek-kakek gitu. Kemudian kita menyerap aspirasinya, keluhannya apa. Sukanya ya itu. Karena saya senang di jalan, senang di lapangan. Nah kemudian membuka terobosan-terobosan, apa saja terobosan-terobosan yang harus kita lakukan kan gitu. Nah itu sukanya, senang saya. Menarik ya Pak Komeng ya, selama ini ya, berarti suka dukanya juga sudah banyak, saya yakin tuh, yakin sekali. Dan sukanya tadi menarik sekali Pak Komeng, banyak berinteraksi dengan masyarakat ya. Apa kabar masyarakat di Lebak Pak Komeng? Alhamdulillah kabar baik ya, cuma walaupun dalam kondisi COVID seperti ini saya lihat semangat, antusias juga untuk menafkahi keluarganya mungkin ya, semangat lah. Jadi masih dalam kabar yang baik ya? Kabar yang baik. Sahabat podcast, tentunya Anda ingin mengetahui terobosan kebijakan seperti apa yang dimiliki oleh Pak Komeng dan juga yang lainnya di parlemen ini, terutama untuk kebudayaan ya. Saya akan kembali lagi setelah cuplikan yang satu ini.
kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Masih di podcast Multatuli dan ada Pak Komeng yang menjadi narasumber saya di kesempatan kali ini. Dan kita masih membincang mengenai terobosan kebijakan kebudayaan, terutama di Kabupaten Lebak ya. Pak Komeng, seperti yang tadi sudah saya katakan sebelum closing di segmen pertama ya, mengenai terobosan kebijakan kebudayaan, terutama untuk di Kabupaten Lebak ya Pak Komeng ya. Nah, sebenarnya Pak Komeng, saya ingin tahu, apakah sudah ada peraturan yang mengikat mengenai kebudayaan ini Pak Komeng? Ya tentu kalau peraturan memang ada lah. Ada ya? Hanya memang ini perlu saya sampaikan bahwa ada Perda nomor 8 tahun 2015 tentang masyarakat adat ya. Kemudian ada peraturan bupati ya. Peraturan bupati nomor 54 tahun 2018 tentang pakaian, kemudian bahasa dan pangan Lebak tentunya. Kemudian selain itu juga ada pokok-pokok pikiran ya pada tahun 2018 pada saat itu. Kemudian SK Bupati Lebak nomor 430 2020 tentang cagar budaya Lebak. Nah, memang kalau spesifik terkait peraturan daerah tentang kebudayaan sendiri itu memang belum ada. Belum ya Pak Komeng. Nah, makanya ini kita sesungguhnya kebutuhan hukum untuk peraturan daerah itu memang sangat harus didorong. Betul. Banyak kebutuhan hukum yang tentu tidak bisa kemudian ini kita akomodir di dalam sebuah peraturan bupati. Tentu harus ada dua lembaga, eksekutif dan legislatif, yang sama-sama sepakat untuk membangun kebudayaan di Kabupaten Lebak. Karena sayang ini kalau kemudian nanti ditetapkannya hanya sebatas di Perbuk, ini kan tidak begitu artinya kuat secara regulasi kan. Betul. Begitu. Betul. Oke. Nah tadi kan sempat disinggung ya oleh Pak Komeng mengenai harusnya ada. Nah dalam kursi parlemen sendiri sudah untuk merencanakan itu? Memang dari kursi parlemen memang kalau usulan untuk ke dalam prolegda atau propemperda memang belum ada usulan. Belum. Hanya saat ini memang kita sedang membuat wacana di teman-teman eksekutif, karena pada akhirnya ujung tombaknya itu adalah eksekutif. Betul. Sehingga kita juga tidak bisa, kalaupun misalkan perdanya sebuah perda inisiatif DPR terkait kebudayaan, tentu eksekutif sebagai leading sektornya juga atau yang melaksanakan kegiatan itu juga harus paham, harus tahu. Jangan sampai perda setelah kita buat sebagai perda inisiatif dewan, tapi ternyata eksekutifnya tidak paham. Itu yang bahaya nantinya. Sehingga akan ada jenjang, akan ada sekat gitu. Padahal sudah dibuatkan perdanya, nanti kita pelaksanaan juga kena karena memang eksekutif sebagai leading sektornya tidak paham. Makanya saya juga sedang berupaya sekarang kan kebudayaan itu ada di Dinas Pariwisata. Iya. Sebelumnya ada di Dispora Budpar. Kemudian ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, betul. Kemudian sekarang beralih ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, mudah-mudahan di saat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena alhamdulillah saya juga dengan kepala dinasnya coba komunikasi efektif, kemudian coba menggagas ini, alhamdulillah ada beberapa memang kebutuhan hukum yang tentu harus diakomodir di dalam sebuah regulasi. Gitu. Jadi semoga di tahun ini pembahasan itu kita bisa siapkan, karena membuat perda tidak bisa asal. Harus ada naskah akademik dan lain sebagainya. Nah, itu harus clear dulu di bawah. Saya mau tahu, Pak Komeng boleh menyebutkan kepada sahabat podcast kisi-kisi saja yang nanti akan dibawa, poin-poinnya apa saja? Iya, ini kan sementara ini masih kebudayaan itu masih di wilayah pakaian, kampret Baduy misalkan, kemudian makanan jojorong gitu. Nah, kemudian bahasanya bahasa Sunda yang kita. Nah, tentu di dalam pokok-pokok pikiran itu nanti kemudian yang sudah ada juga di dalam peraturan bupati juga nanti kita akan tingkatkan statusnya ke dalam peraturan daerah, supaya saya sampaikan kemudian legitimasi dari pengakuan sebuah kebudayaan ya
itu juga terakomodir. Gitu. Legitimasi, jangan sampai Indonesia saja misalkan batik diaku oleh Malaysia kan begitu. Betul, kemudian betul. ini diaku oleh ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, maka sesungguhnya Lebak ini punya kebudayaan apa? Nah, kemudian nanti kalau sudah terakomodir semua, baru kemudian kita legitimasi, kita tuangkan di dalam peraturan daerah tadi. Nah, tentu kita juga harus melakukan kajian akademis, kemudian kajian sosialis, filosofis, kan gitu. Nah, supaya yuridisnya, supaya apa? Supaya kemudian nanti tidak sampai apa yang kita buat itu salah, kan gitu. Betul. Jadi tidak bisa sembarangan ya sahabat podcast ya. Tapi tadi saya bisa menangkap poin-poin yang nanti akan mungkin dilegalkan adalah mengenai pakaian dan juga makanan ya, Pak Komeng ya. Sejauh ini memang hanya 2 itu saja yang mau untuk direalisasikan. Iya. Banyak sebetulnya. Oh, banyak ya. Ini kan misalkan ada Baduy, kemudian kita kan banyak kesepuan-kesepuan dan lain sebagainya. Nah, itu memang sudah sudah tercantum dalam pengakuan masyarakat adat. Tapi kemudian ada kebudayaan-kebudayaan kegiatan-kegiatan kebudayaan kayak ngembang, kemudian kayak misalkan seba Baduy, kemudian dan lain sebagainya. Ada angklung buhun, ada yang. Nah, itu tentu kalau misalkan dituangkan ke dalam regulasi yang yang akan kita buat, itu akan lebih memiliki legitimasi yang bagus. Saya setuju sekali, dan itu rasanya perlu ya Pak Komeng ya. Agar tidak ada akuisisi dari pihak lain ya. Betul ya Pak Komeng ya. Oke. Nah, jadi sahabat podcast kita bisa menarik kesimpulan ya, banyak ternyata poin-poin terutama di Kabupaten Lebak ya Pak Komeng ya, yang nanti akan dijadikan kebijakan atau yang akan akomodir sebagai wadah hukum dalam kebudayaan itu ya Pak Komeng ya. Perbincangan kita menarik sekali Pak Komeng, tapi dari tadi saya sedikit bertanya-tanya, kok bisa ya itu belum dijadikan kebijakan yang legal? Iya, tadi mungkin karena beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun ke belakang memang saya sampaikan bahwa kebudayaan itu adalah sebuah bidang budaya yang dulu sebelumnya ada, saya bilang di diaspora. Iya, betul. Sehingga di diaspora karena lebih cenderung kepada kepemudaan, maka kemudian perda yang lahir juga perda kepemudaan. Cenderung ke situ ya kan Pak Komeng ya, betul. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian perda yang dilahirkan juga cenderung lebih ke pendidikannya. Nah, kemudian sekarang makanya ini namanya bagus ini. Iya, betul. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kebudayaannya ada di depan. Mudah-mudahan ini bisa segera didorong supaya lebih gregetnya lebih kencang, kemudian supaya agar kebudayaan ini diperdakan, kan gitu. Oke. Menarik sama podcast ya perbincangan kita, tapi rasanya waktu sudah tidak memungkinkan. Dan untuk menutup segmen 2 ini, sebagai pertanyaan terakhir saya, sebagai pertanyaan pamungkas saya, di Kabupaten Lebak, kebudayaannya sudah seperti apa Pak Komeng? Ya, kalau nanya kebudayaannya, ini kebudayaan apanya ini? Apakah kebudayaan kegiatan-kegiatan misalkan kayak Serentahun keseluruhan ya. Memang Kabupaten Lebak itu dikenal dengan sesungguhnya kan Banten yang dikenal oleh Jawara. Ya. Tapi Banten itu adanya di Kabupaten Lebak rupanya. Dan Kabupaten Lebaknya itu memang adanya di Sajra. Nah, kemudian Sajranya sekarang justru adanya di Baduy kan gitu. Nah, Baduy itu adalah salah satu daerah yang memang perlu dipertahankan budayanya, dan ini memang sudah dikenal di mancanegara, di kancah internasional. Nah, maka kemudian Lebak juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena Lebak itu kenapa dibilang wilayah Jawara? Karena memang ada 3 unsur yang masuk ke wilayah Lebak, dari Priai, kemudian dari Sunda Wiwitan, dan Kejawen. Priai itu dulu kita pernah kedatangan prajurit Pajajaran. Kemudian kita juga pernah kedatangan prajurit Demak ya. Kemudian asli pribuminya adalah Sunda Wiwitan yang diadopsi melalui Ki Pucuk Umun. Nah, maka 3 unsur itulah akhirnya menjadikan wilayah Kabupaten Lebak itu wilayah Kabupaten Jawara.
Kebudayaan di Kabupaten Lebak begitu beragam, ya betul ya Pak Komeng ya. Dan sahabat podcast, kebudayaan sangat luas, tidak hanya mencakup bahasa, pakaian dan juga pangan, tetapi banyak hal-hal yang bisa kita eksplor dari kebudayaan. Maka dari itu, tidak hanya harus kita ketahui, tapi juga harus kita jaga dan lestarikan. Cintai budayamu, cintai juga negaramu. Saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, serta pemerintah Kabupaten Lebak untuk terselenggaranya acara podcast kali ini. Saya Ayu Dinar, nantikan kembali podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya.